Nah, sudah ya, saya sudah nyampein tadi. 11 itu tentang perencanaan, arsitektur SBY dan peta rencana. 13 tentang anggaran, 14 tentang proses bisnis ya Bapak Ibu. Kemudian 15, 16, 17, 18 itu tentang TIK, yakni aplikasi, pusat data, kemudian jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan. Nah, sekarang yang dua terakhir, nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya Pak Bu, kita masih punya waktu banyak nih. Cepat kok Pak Bu. Indikator 19 dan 20 ini masalah tim koordinasi SPBA. Ya, aku tadi berarti kelihatan Ibu Ayang ya, udah ya sakit 6 hari itu. Bisa ini Pak Bu yang bocor. Ya, jadi 1920 ini Bapak Ibu, ini menyangkut tim koordinasi SPBA. Nah, tim koordinasi SPBA itu apa Pak Bu? Oke ya, tim koordinasi SPBA ini dasarnya adalah Bapak Ibu bisa buka nanti di Kepmenpan RB 965 tahun 2021. Nih dasarnya bisa dilihat ya. Nah kayak gini Pak Bu, nanti dilihat bahwa Bapak Ibu setiap IPPD wajib membuat satu tim namanya tim koordinasi SPBA. Ya, walaupun nanti penilaian kami, wah ternyata dia belum punya tim koordinasi SPBA namanya Dewan Smart City gitu ya. Tapi kita lihat apakah tupoksinya ketuanya itu memang kepala daerah atau menteri gitu ya, lalu sekretarisnya adalah sekda ya, koordinatornya adalah sekda atau sekretaris kementerian gitu ya. Nah di situ anggota-anggotanya ya adalah dari harus ada organisasi keuangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ada ini ya Dewan Pengawas, ada tim pelaksana. Nah ini modelnya. Kalau Bapak Ibu lihat di Kepmenpan 965 itu pendekatannya Pokja. Ya Bapak Ibu, kalau saya di Pokja itu ini yang Bapak Ibu kan ada 47 indikator nih, ada 47 indikator ada 47 indikator. Nah 47 indikator itu sebaiknya nanti jelas di dalam SK. Ini tips dari saya ya, karena kondisi di lapangan, saya memahami kondisi di lapangan. Nomor satu, agar SPBA berhasil, buatlah tim koordinasi SPBA yang solid dengan diawali SK yang clear. SK yang clear. SK yang clear itu apa? Satu, kepalanya adalah kepala daerah atau menteri, koordinatornya adalah sekretaris daerah, ya. Lalu di situ Bapak Ibu ada pembagian. Kayak misalnya indikator 1 sampai 10 kebijakan internal itu yang accountable, yang bertanggung gugat siapa? Ya, misalnya bagian hukum. 11 indikator arsitektur yang tanggung gugat siapa? Yang accountable. Itu Kominfo. Misalnya 12 peta rencana siapa misalnya? Keuangan tadi anggaran siapa? Oh misalnya BPKAD gitu. Nah itu di dalam SK-nya muncul Pak penanggung jawabnya siapa? Ya nanti kalau dalam Kepmenpan 965 itu pendekatannya Pokja. Jadi untuk setiap untuk setiap urusan-urusan itu dibikin bukan hanya satu OPD, tapi ada penanggung gugat terus dikerjakan bareng-bareng. Contoh kayak tadi ya Pak Bu ya, misalnya keselarasan peta rencana dengan anggaran. Nah itu bisa saja yang accountable adalah atau penanggung gugatnya adalah BPKAD, tapi nanti yang pelaksananya adalah ada Kominfo di situ, ada Bapeda di situ. Nah itu dibikin Pokja. Nah ini kalau Kepmenpan 965 Bapak Ibu, nama bidang-bidangnya sudah ditentukan. Harus ada Pokja bidang transformasi bisnis, Pokja manajemen perubahan, Pokja manajemen SDM, Pokja manajemen pengetahuan, Pokja audit. Nah ini udah ada Pak Bu. Misalnya audit penanggung jawabnya adalah inspektorat. Nah di SK-nya itu muncul Pak Bu, SK-nya muncul. Tapi nanti yang ngerjakan inspektorat dibantu Kominfo gitu Pak Bu ya. Itu bisa dibikin kayak gitu di dalam SK-nya. Maka saya menyarankan buatlah SK yang betul-betul clear ya. Nah ini Pak Bu ya. Nah Bapak Ibu akan dapat indikator 19 itu apa? 19 itu kalau Bapak Ibu SK-nya jelas, tupoksinya jelas, ada program kerjanya.
ya, ada program kerjanya. Jadi sesudah ada SK-nya, kalau ada SK-nya saja Bapak Ibu udah ada tupoksinya, nilainya mungkin 2, ya, nilainya 2 karena belum ada bukti tadi SK-nya dikerjakan beneran atau enggak. Tapi kalau dari SK, Bapak Ibu ini dunya ya, dunya, lakukan habis itu buatkan program kerja. Nah, Bapak Ibu contohnya yang jadi sekretaris tim koordinasi SPBE adalah kepala dinas Kominfo dan kepala bagian organisasi. Buatlah Bapak program kerja selama setahun itu Januari nanti rapat apa, Februari apa yang nanti akan dipimpin oleh Pak Sekda misalnya gitu ya. Nah, kalau ada programnya dan dari program Januari sampai dengan program kita akan ada review misalnya ini bulan Juni ya, itu dikerjakan semua programnya, maka nilainya 3. Ya, nilai 3 itu kalau ada tadi SK-nya jelas, ada programnya dan semua program tadi dikerjakan, maka nilainya 3. Ya, Bapak Ibu. Ini saya wanti-wanti nih Pak Bu, ini tips juga nih, Duni dan Don. Ingat Bapak Ibu, mohon disampaikan. Bapak Ibu kan di situ koordinatornya Pak Sekda ya. Seringkali nanti waktu wawancara itu ternyata yang menemui malah level staff. Bukan merendahkan ya, bukan ya, tapi yang menemui staff sama vendor, kan ini pengalaman kami. Yang menemui kita waktu wawancara staff vendor lagi, yang sering jawab vendor. Sudah kelihatan Pak Bu, sebagus apapun dokumen Bapak Ibu waktu wawancara, yang menemui itu staff sama vendor. Nggak mungkin ada tim koordinasi SPBE, walaupun Bapak Ibu tunjukkan ada SK, ada apa, nggak jalan itu ya. Jadi tolong Bapak Ibu komunikasikan ke pimpinan bahwa Pak, ini penanggung jawab dari tim koordinasi SPBE, koordinatornya adalah Pak Sekda. Jadi upayakan Pak Sekda ya pada saat wawancara gitu ya untuk hadir Pak Bu ya, karena beliaunya yang memang memiliki kewenangan lintas OPD. Ya. Jadi betul-betul mengatakan programnya jalan ya, upayakan Pak Sekda memimpin. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di banyak IPPD yang berhasil ya dari daerah kabupaten yang berhasil, itu waktu wawancara yang mimpin Pak Sekda. Ya. Nah, akan dapat nilai 4 Bapak Ibu sekalian kalau tim tadi itu sudah mengkomunikasikan, mengkoordinasikan tupoksinya tadi ke seluruh unit. Ya, saya ulangi lagi. Jadi akan dapat nilai 3, saya ulangi lagi ya. Kalau sudah dikerjakan tapi nggak ada sosialisasi ya. Semua program sudah dikerjakan tapi nggak ada sosialisasi ke semua dinas. Kalau semua program sudah dikerjakan ya Bapak Ibu dan selalu rutin mensosialisasi apa yang dikerjakan ke semua OPD, lalu ada proses review dan evaluasi Bapak Ibu, maka nilainya 4. Dan nilai 5 kalau ada evaluasinya ditindaklanjuti.